Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, terutama teman-teman yang sedang bergelut dengan skripsi atau tugas akhir. Semoga tetap diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa ya, amin. Oke, teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang satu tema yang juga penting ya, yaitu tentang salah satu penghambat juga kenapa kita lambat membuat skripsi ya atau proposal misalkan gitu yang ada di awal gitu. Eh, Yaitu ada saya dengar banyak yang saya dengar itu memang penghambat utamanya itu adalah ketidakmampuan untuk menulis, begitu katanya ya teman-teman. Itu apakah itu benar ya? Itu tentu tidak semuanya benar ya teman-teman. Karena menulis itu juga memang ada seninya atau memang ada aturannya seperti itu. Tapi itu tidak memberikan kita alasan untuk tidak memulai menulis seperti itu, terutama yaitu tulisan ilmiah ya seperti skripsi ya, atau yang di awal skripsi itu proposal seperti itu. Kasus yang lain tuh memang penghambat ini yang membuat banyak mahasiswa itu bahkan deadline di depan mata itu tetap aja tidak dilakukan itu, atau tidak dilaksanakan menulis tersebut gitu. Oke, ada dua trik yang bisa saya berikan di sini yang teman-teman. Yang pertama, biasanya ya kami juga para supervisor juga, dosen saya dulu, profesor saya itu mengatakan bahwa mulai saja menulis seperti itu. Memulai menulis dengan pede ya teman-teman. Memang ini salah satu juga yang menghambat kita, kepedean kita tuh kurang teman-teman. Jadi mulai saja menulis terlebih dahulu, lalu bagaimana kalau salah, misalkan pertanyaannya ya tidak masalah kan, tidak ada juga yang mau menyalahkan kita seperti itu. Ya salah kita perbaiki ya teman-teman. Tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi penulis yang handal ya, pasti sering salah juga seperti itu. Jadi dari saya yang pertama, mulai saja menulis apa yang ada di pikiran kita teman-teman. Nah itu yang paling penting kita lakukan teman-teman. Lalu bagaimana kalau misalkan salah tadi ya? Ya kalau salah nanti kita perbaiki. Nah kalau misalkan kita biasanya kan kalau misalnya kita mau mulai menulis itu nanti di pikiran kita tuh ada beberapa hal ya yang kita bisa tulis. Misalkan kita mau tulis tentang energi bersih merupakan energi yang bla 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 seperti itu. Nah kita tulis saja dulu ya, walaupun misalkan itu antara benar tidak benarnya nanti kita lihat. Bagaimana kita tahu benar apa tidak benarnya ya, tentu kita harus kembali lagi ke aturan lain. Yang kedua ini yang kita akan bahas tentang trik yang selanjutnya ya. Ini kaitannya dengan yang trik yang pertama. Trik yang kedua ya kita setelah kita menulis ya kita perbaiki. Bagaimana caranya? Teman-teman pasti tahu tentang aturan baku ya, atau aturan umum gitu ya tentang penulisan kalimat ya, tentu ada SPOK tersebut gitu ya. Ada subjek, predikat, objek, keterangan, atau minimal ada SPO ya kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia ya, subjek, predikat, objek. Ini biasanya yang juga salah satu juga yang jadi problems gitu ya ketika kita menulis, memang seperti tata tulis kita ya atau struktur kalimat gitu itu tuh tidak benar. Bahkan tidak jarang saya lihat juga teman-teman yang mahasiswa gitu ya yang saya bimbing seperti itu, tulisannya ya agak-agak luar biasa gitu ya. Contohnya gini, dia menulis satu kalimat full ya, itu satu kalimat full itu menjadi satu paragraf full. Jadi benar-benar dalam kalimat menjadi paragraf gitu seperti, jadi ada titiknya hanya di bagian akhir paragraf gitu ya. Nah itu salah teman-teman. Bahkan dulu saya pernah mendengar di cerita ya Pak Karni Ilyas gitu, yang ketika di ILC itu dia mengatakan bahwa para penulis-penulis, dia kan ketua direksi ya, jadi penulis-penulis mereka itu dia mengibaratkan bahwa tulisan mereka tuh seperti ular yang tidak ada ekornya ya, tidak tahu ekornya di mana. Nah itu salah. Caranya gimana ya? Tadi kita akan kembalikan ke SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi kalau misalkan kita menulis ya SPOK titik saja atau koma bisa gitu dilanjutkan, atau titik, paling bagus titik dan langsung dilanjutkan seperti itu. Jangan seperti tadi ya yang paragraf panjang kemudian baru titik seperti itu. Jadi satu kalimat satu paragraf itu problemnya. Jadi kalau misalkan, nah ini nanti saya kan ini ya di bawah ini teman-teman bisa lihat contoh yang salah ya. Ini satu paragraf jadi satu kalimat gitu ya. Nah ini lihat seperti ini, saya tidak bisa bacakan karena terlalu panjang. Kemudian bagaimana sih contoh kalimat yang
yang dibutuhkan gitu ya, yang kalimat baik yang bisa kita tulis di proposal maupun deskripsi. Ya, misalkan kalau saya lihat, tolong lihat di bawah ya, contohnya misalkan energi bersih merupakan energi yang dibutuhkan oleh semua manusia, misalkan gitu. Nah, itu titik seperti itu. Jadi ada SPOK dan selanjutnya nanti setelah titik baru teman-teman bisa lanjutkan. Nah, itu dua trik yang teman-teman ini tidak hanya menulis ini ya, tidak hanya menulis skripsi ilmiah gitu ya, menulis novel dan lain sebagainya pasti menulisnya seperti ini. Kalau tidak menulis seperti ini, bahkan itu akan membuat kita ada kebingungan ya, kalau confusing, jadi kita bingung kalau membacanya itu ini maksudnya apa seperti itu. Nah, itu trik-trik yang bisa teman-teman ikuti. Jadi kembali lagi yang pertama tadi, teman-teman menulis saja dulu, jangan terlalu memikirkan gitu ya, memikirkan benar apa tidaknya. Baru nanti setelah teman-teman menulis, baru teman-teman rekonstruksi lagi gitu, atau kita konstruksi ulang gitu tulisan kita SPOK tadi ya, minimal ada SP dan O atau sampai objek. Misalkan keterangan tidak ada, tidak masalah, karena itu seperti yang kita diajarkan di di bangku kuliah ya, atau bangku belajar dulu SMA SMP kan kita diajarkan bahasa Indonesia, itu aja seperti itu. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like ya, dan bisa di-share juga supaya ilmu kita semua orang bisa melihat ya, bisa video ini bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk diikuti video-video selanjutnya ya, karena kita akan memberikan video-video lain yang sangat bermanfaat. Baik, sampai jumpa di video lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.